Assalamualaikum ibu-ibu muda yang cantik. Selamat datang di channel saya. Kenapa saya bilang ibu-ibu muda? Karena saya yakin yang buka channel ini adalah ibu-ibu yang baru punya anak, yang belum punya pengalaman tentang bayi. Oke. Nah, hari ini, video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana menghadapi bayi yang panas. Nah, ada beberapa jenis panas yang dihadapi anak kita. Maksud saya jenis penyebab kenapa bayi kita panas. Nah, ibu-ibu muda harus tahu dulu kenapa bayi saya bisa panas, atau cari-cari tahu dulu bayi saya ini panas karena apa. Nah, kan kalau bayi seringkali panas itu kan yang pertama pasti teman-teman sudah tahu, kalau dia sudah diimunisasi pasti panas. Tapi ada juga yang imunisasi yang tidak menyebabkan panas. Insya Allah ibu bidan akan memberitahukan bahwa ini akan menimbulkan panas dan imunisasi yang ini tidak menimbulkan panas. Nah, kalau imunisasi yang menimbulkan panas, ada beberapa tips dan pengalaman di saya untuk bagaimana ketika biar anak kita tidak panas ketika sudah diimunisasi, atau bagaimana menghadapi mengatasi ketika bayi kita panas pada saat setelah imunisasi. Nah, kalau teman-teman mau, dan semua kita mau kan, kalau biar bayi kita tidak panas setelah imunisasi, tips yang saya gunakan itu adalah pada saat pulang ke rumah setelah imunisasi, atau masih di tempat imunisasi, kalau ada es langsung dikompres yang ada di kompres yang bagian yang disuntik, kompres dengan air es. Insya Allah panasnya tidak akan ada, atau tidak lama. Insya Allah tidak panas, kalaupun panas tidak lama. Nah, itu tips pertama. Lalu tips kedua itu dari teman saya, dia pengalaman begitu, sudah punya 3 anak. Yang sering dia lakukan pada saat pulang dari imunisasi langsung kasih mandi adik bayinya gitu. Jadi anaknya dia tidak pernah panas ketika imunisasi. Dari 3 anaknya itu, dengan cara itu dia pulang dari imunisasi langsung dikasih mandi, dia langsung dimandikan. Nah, itu tips biar bayinya tidak panas. Nah, kalau bayinya kalau teman-teman tidak mau kompres atau lupa kompres, terlanjur panas adanya setelah imunisasi, tips pertama adalah kompres kepalanya. Ibu muda tidak perlu khawatir panas disebabkan karena imunisasi, karena tidak memakan waktu lama, paling 1-3 hari mereka panas. Nah, kalau mereka panas, kalau adik bayi panas, tinggal kompres saja kepalanya, dan jangan diberikan baju tebal, baju singlet atau baju tipis di dalam kamar, tapi jangan pakai kipas angin gitu. Dan yang pasti disusui, karena obat bayi itu ketika mereka panas adalah menyusu pada ibunya, dan panas pada imunisasi kan tidak lama, jadi susu saja. Nah, kalaupun panasnya tinggi, diukur saja bunda, kalau panas masih 36, berapa, dikompres saja. Tapi kalau sudah 38 ke atas, sebaiknya kasih minum paracetamol Sanmol gitu. Kalau saya pengalaman di adik Ali, karena dia terlanjur panas,
saya lupa kompres pada saat pulang karena dia keburu mengantuk dari puskesmas. Akhirnya adik Ali panas. Jadi yang saya lakukan adalah sambil tisu basah. Tisu basah itu saya masukkan di freezer. Saya dinginkan, baru nanti dingin baru saya taruh di kepala adik. Jadi itu yang saya ganti-ganti kalau sudah mulai kering, di keningnya dia ganti lagi. Dan saya menyusuinya, salah satu obat yang mujarab untuk adik itu, adik bayi itu adalah disusui. Memang sih rewel dan agak capek, tapi insya Allah tidak lama. Itu panas yang disebabkan oleh imunisasi. Nah, ada juga panas yang disebabkan oleh tumbuh gigi. Kebanyakan dari anak-anak kita ketika mereka akan tumbuh giginya itu mengalami panas yang tinggi. Bahkan sempat adik Ali baru-baru minggu lalu, ya sekitar 8 hari yang lalu lah, dia panasnya 39,15. Jadi ibu tidak usah langsung takut dan khawatir, bisa jadi adik itu panas karena giginya tumbuh. Nah, kalau saya ketika adik panas, saya periksa dulu tuh giginya. Nah, saya periksa, ternyata ketika saya menemukan benjolan-benjolan di atas, berarti gigi adik Ali mau tumbuh. Jadi saya cukup memberikan perhatian yang penuh sama dia ketika dia rewel, dan ketika dia panas saya cukup memberikan dia baju yang tipis, tidak berlengan. Pada saat di malam hari atau di siang hari cukup pakai baju itu saja, dan memberikan makanan yang bisa dia gigit-gigit. Kan kadang adik itu malas disuap, malas makan. Nah, kalau saya pengalaman sama adik Ali, ketika dia malas makan, saya kasih buah apel, air pisang yang bisa dia gigit sendiri, karena kan giginya mereka itu kan gatal. Dan kebanyakan adik kecil itu ketika tumbuh gigi mereka juga malas makan. Tapi kalau yang bisa mereka gigit, dia akan makan karena giginya mereka itu gatal. Jadi kalau ada yang dia gigit yang keras, mereka gigit itu suka, karena rasa gatalnya itu mungkin hilang dari pengalaman dengan adik Ali. Kalau makan yang bisa dia gigit yang keras, dia suka dan dia jadi makan. Jadi itu, kalau dia panas gak usah khawatir, karena proses panasnya anak ketika tumbuh gigi itu paling lama 7 hari, 3-7 hari. Jadi yang dibutuhkan adalah kesabaran ibu. Nah, kalau masih panasnya 36,37, cukup dikompres saja, diberikan makanan yang sehat, insya Allah panasnya akan hilang. Nah, kalau kayak pengalaman adik Ali nanti ini, 6 minggu lalu itu saya berikan memang obat Sanmol, paracetamol anak, karena panasnya sudah 39,13 atau 14 waktu itu, sehingga dalam sehari semalam saya berikan paracetamol anak itu, Sanmol itu sampai 4 kali. Saya memang perhatikan sekali jamnya, 6 jam saya berikan lagi. Dan alhamdulillah hari ini panasnya adik Ali sudah reda dan sudah muncul keluar putih-putih gigi di giginya. Jadi itu, kalau adik panas, ibu-ibu muda yang cantik tak usah langsung khawatir, karena itu tidak akan membuat adik langsung drop atau step. Nah, kebanyakan mereka memang panas itu karena panas tumbuh gigi.
gitu. Nah, kalaupun mereka panas, kalau sudah diberikan paracetamol untuk bayi dan tidak turun, ya sebaiknya dibawa ke dokter. Nah, kemarin waktu dia umur 9 bulan, adik Ali pernah panas tinggi. Saya tidak bawa waktu dia masih panas. Ketika reda panasnya, ternyata tumbuh merah-merah di mukanya. Jadi saya khawatir, akhirnya saya bawa ke dokter. Ternyata dokter bilang itu flu Singapura. Dan tidak perlu khawatir juga sih, karena ketika dikasih minum obat, sudah flu Singapurnya itu hilang. Kalau di kampung orang bilang sarampah gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, cukup kenali saja penyebab panas anaknya. Perhatikan mulutnya, kalau di mulutnya ada benjolan-benjolan, kemungkinan giginya akan tumbuh. Jadi jangan khawatir, dan atau perhatikan ketika dia masuk di bulan lahirnya. Misalnya dia kayak adik Ali kan tanggal 7 Januari. Adik Ali itu kadang dia panas tanggal 20 ke atas, sakit. Nah, ketika saya perhatikan, kemungkinan mungkin giginya tumbuh, atau dia akan mengetahui hal baru. Misalnya dia akan tahu berjalan, dia tahu tengkurap, tahu duduk, atau pokoknya ada hal-hal baru, pelajaran baru yang dia ketahui, ada perkembangan baru pada adik itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan untuk adik ibu-ibu, adik-adik cantik, ibu-ibu muda yang baru punya anak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.